Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan course yang telah kami ikuti dengan judul Excel. Sebelumnya kita telah melakukan beberapa presentasi pada materi awal sehingga kali ini kita akan melanjutkan pada minggu keempat. Oke, kita lanjut pada minggu keempat, yaitu pengaturan option dan view untuk workbook and worksheet, dan pengaturan workbook and sheet pada print. Lanjut. Oke, di sini ada, ada beberapa option dan view yang bisa kita atur. Misalnya untuk menyembunyikan worksheet, kita tinggal klik kanan pada sheetnya, lalu kita pilih hide, maka sheetnya akan hilang atau sembunyi. Lalu kalau kita ingin menampilkannya lagi, kita klik kanan lagi pada worksheet-nya, lalu pilih unhide. Terus di sini di quick access tab kita dapat menaruh beberapa shortcut yang ada di atas ini, yang di pojok kiri atas ini. Lalu pada shortcut, misalnya jika kita tekan tombol Alt HLT, maka akan muncul huruf-huruf yang ada di tab-tabnya. Nah, ini merupakan kode dari shortcutnya. Lalu untuk pengaturan view-nya kita bisa mengubah ke besar kecilnya layar dengan mengubah skala pada zoom-nya. Oke, lanjut. Oke, untuk pengaturan ribbon-nya kita bisa pergi ke tab file, lalu pilih Excel option, lalu kita pilih customize ribbon. Di sini kita bisa menampilkan atau menyembunyikan beberapa ribbon, serta kita dapat menambah ribbon yang kita inginkan. Oke, lanjut. Oke, untuk pengaturan pada printnya, kita bisa mengatur bagian mana yang mau di print. Misalnya di sini di settingan print entire workbook, kita bisa ganti misalnya print pada worksheet tertentu, atau kita bisa print pada area yang kita pilih. Lalu di sini ada pengaturan page-nya di collected, lalu kita bisa menyeting orientation-nya, terus kita bisa setting ukuran kertasnya dan serta margin-nya di sini. Oke, lanjut. Oke, pada minggu kelima kita memanfaatkan cell dan reference pada formula dan function dan memasukkan datanya pada cells dan range. Oke, lanjut. Oke, misalkan kita buat tabel perkalian berikut ini. Kita coba bikin tabel perkalian ini dengan satu formula. Jadi misalkan kita buat satu dulu. Nah, kan kalau di sini kita buat tabelnya, kita geser, maka formulanya akan ngikut ke ke kolom selanjutnya. Nah, biar biar perkaliannya bisa muncul, kita kunci datanya dengan menambahkan tanda dolar pada kolom tab, kolom atau baris maksud saya. Oke, kecil.
Oke, pada minggu ke-6 kita akan coba tengok hasilnya aja. Hmm? Yang tadi, yang video tadi. Langsung di skip aja. Videonya skip. Enggak ke tengah-tengah misalnya. Coba. Oh, tengah-tengah. Oke, tanda dolar pada formula ini berfungsi untuk mengunci data pada kolom atau baris. Oke, kita coba lihat hasilnya apakah sesuai. Oke, lanjut. Oke, pada minggu ke-6 kami mempelajari tentang format cell dan rank dan highlight filter cell dan rank pada Excel. Oke. Oke, untuk mempelajari format cell dan rank, di sini kita dapat mengatur format pada font. Di sini misalnya kita bisa ganti formatnya, ukurannya atau warnanya. Terus di alignment kita bisa mengatur alignmentnya. Terus kita bisa menggabungkan dua sel atau dua sel pada satu tab, pada satu kolom dengan menggunakan merge and center, dan kita bisa mengubah format pada number. Oke, lanjut. Nah, untuk highlight filter pada sel, kita menggunakan fitur highlight cell rules. Di sini ada beberapa rules, yaitu greater than itu, misalnya Excel akan meng-highlight datanya jika datanya lebih besar daripada nilai yang kita tentukan. Sedangkan less than itu, Excel akan meng-highlight data yang lebih kecil daripada nilai yang ditentukan. Lalu between akan meng-highlight data pada nilai yang ditentukan. Lalu equal to, data akan terhighlight jika datanya sama dengan nilai yang ditentukan. Terus untuk text that contain, data akan terhighlight jika teks yang ditentukan sama dengan datanya. Terus date occurring, data akan terhighlight jika tanggalnya sama dengan yang ditentukan. Lalu duplicate value, data akan terhighlight jika terdapat dua data yang isinya sama. Oke, lanjut. Oke, pada minggu ke-7 kita mempelajari tentang meringkas data dengan fungsi Excel dan membuat tabel. Oke, lanjut. Oke, di sini ada beberapa fungsi Excel yang dapat digunakan, yaitu pada fungsi sum. Fungsi sum ini berfungsi untuk menjumlahkan data yang ada pada tabel. Lalu fungsi count ini fungsinya untuk menghitung data yang ada pada Excel, pada tabel. Lalu fungsi average ini berfungsi untuk menghitung rata-rata pada data pada tabel. Lalu fungsi min berfungsi untuk mencari nilai terkecil pada suatu tabel. Lalu fungsi max ini berfungsi untuk mencari nilai terbesar pada data suatu tabel. Oke, lanjut. Oke, untuk membuat tabel, kita bisa pertama kita blok dulu data yang ada pada tabel, lalu kita bisa klik di format as table, lalu kita bisa pilih formatnya. Jadi kita bisa pilih formatnya bentuknya gimana. Oke, lanjut.
Oke, pada minggu ke-8 tentang penggunaan filtering, sorting, dan grouping. Oke, pada fungsi filtering kita bisa klik pada datanya, lalu kita pilih filter. Nah, di sini kita bisa filter misalnya berdasarkan pada nilainya, atau berdasarkan pada warnanya, atau bisa pada ikonnya atau warna font. Oke, lanjut. Oke, untuk sortingnya sama. Kita klik kanan pada tabel, lalu pilih sorting. Lalu kita pilih, misalnya kita sorting dari data paling atas ke bawah atau paling bawah ke atas. Untuk groupingnya kita bisa pilih data yang ada pada centang kotak hijau ini. Oke, pada kotak centang ini kita pilih salah satu untuk melakukan grouping. Oke, pada minggu ke-9 kami mempelajari memanfaatkan logika dan memanfaatkan logika fungsional di dalam fungsi. Berikut adalah video demonstrasi dari fungsi if. Fungsi if adalah fungsi yang memungkinkan membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Seperti dapat kita lihat di sini terdapat tabel untuk menunjukkan lulus atau tidaknya seseorang berdasarkan skor tes. Nah, berikut adalah formulanya adalah kita tulis jika nilai siswa di atas 75 maka akan mendapat keterangan lulus. Apabila di bawah maka akan mendapat keterangan tidak lulus. Nah, di sini Ahmad kita coba mendapatkan nilai 75 maka mendapat keterangan lulus, atau di atas 75 pasti akan mendapat keterangan lulus. Nah, kemudian kita akan mencoba mengubah value di bawah 75, maka keterangannya menunjukkan tidak lulus pada siswa. Nah, berikut adalah fungsi SUMIF. Fungsi SUMIF adalah fungsi yang dapat kita gunakan untuk menjumlahkan total data dengan satu kriteria atau kondisi. Contohnya pada video ini terdapat tabel list pengambilan barang pada satu hari. Nah, di sini terdapat nama-nama barang yang telah diambil pada satu hari dan jumlahnya juga yang telah diambil. Pada tabel di samping merupakan contoh implementasi dari SUMIF. Nah, contohnya kita akan menghitung berapa jumlah barang yang diambil dalam satu hari itu. Misalkan kita kriterianya yang kita akan ketahui adalah baut M3. Dalam satu hari dapat kita lihat dalam tabel tersebut terdapat 2 kali pengambilan. Nah, jumlahnya pun akan menunjukkan 25 karena jumlah yang diambilnya 25 dalam satu hari. Apabila kita mengurangi value-nya maka nilainya pun akan berubah pada kolom SUMIF. Nah, kita mengubah misalkan WD ini. Nah, WD juga dia akan berubah value-nya. Nah, berikut adalah video demonstrasi dari fungsi COUNTIF. COUNTIF ini merupakan fungsi yang dapat kita gunakan untuk menghitung banyaknya data atau frekuensi dengan kondisi, kriteria, atau kondisi. Seperti pada video ini dapat kita lihat pada tabel yang sama, kita akan mengetahui berapa kali sih jumlah barang tersebut diambil dalam satu hari. Nah, seperti kita lihat formulanya di sini, kriterianya contohnya adalah baut M3 dalam satu hari berapa kali pengambilan. Nah, kita drag nama barangnya apa saja, kemudian kita enter formulanya, maka akan terhitung baut M3-nya ada 2 kali. Nah, misalkan kita ini akan melakukan percobaan perubahan, pengubah atau menambah baut M3, pengambilan baut M3 dalam satu hari, maka akan berubah value-nya menjadi 3 kali. Berikut adalah fungsi average if.
Fungsi average if ini adalah fungsi yang dapat kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata dengan satu kriteria atau kondisi. Pada tabel di samping terlihat adalah nilai akhir siswa dari sekolah Tadika Mesra. Nah, di sini kita lihat kita akan menghitung nilai rata-rata siswa yang lulus pada sekolah ini berapa nilai rata-ratanya. Nah, yang pertama kita akan drag skor dari siswa tersebut. Nah, kemudian kita pilih kriterianya ini kriteria yang apa yang mau kita cari. Misalkan kita mau cari kriteria orang yang lulus. Nah, untuk C sampai D ini ya dia adalah skor siswa tersebut. Maka ketika kita enter, maka nilai rata-rata siswa yang lulus ini adalah 83,1. Nah, di sini kita akan mencoba perubahan dari skor pada siswa tersebut. Akan berubah apakah tidak. Nah, di sini kita akan menambah nilai dari siswa tersebut. Di sini kita akan mengubah menjadi 95. Nah, sini Imam kita tambahkan kembali namanya Imam skornya. Nah, maka nilainya akan berubah, nilai rata-ratanya. Nah, berikut adalah fungsi dari nested if. Nested if adalah menggabungkan beberapa fungsi if di dalam sel yang sama. Nah, di sini kita akan mengetahui nilai atau predikat dari masing-masing siswa ini apa nilainya. Nah, di sini kita sudah membuat kondisi dia nested if ini adalah if berkelanjutan. Jadi kita memasukkan beberapa kondisi atau beberapa logika di situ. Nah, jadi jika nilainya misalkan dari 0 sampai 50 mendapat D, dari 51 sampai 70 mendapat C. Nah, di sini kita ubah coba nilainya saprol. Misalkan kita ubah jadi 50, maka secara otomatis nilainya dia akan menjadi D. Seperti itu. Nah, pada minggu 10 kita akan mencoba membuat grafik di Excel. Seperti dapat kita lihat di sini terdapat tabel nama sayur beserta harganya. Kita cuma perlu mengklik pada tab di atas, pada ada icon grafik, nah maka di situ akan muncul secara otomatis grafik pada tabel yang telah kita blok tadi. Nah, di sini kita akan coba menambahkan dan menghilangkan data series. Di sini kita cukup mengubah kolom yang sudah ada warnanya tersebut. Kita ubah jumlah selnya apa saja yang akan kita bawa. Nah, di sini seperti kita lihat kita mengubah dia menjadi 2, maka secara otomatis di tabel grafiknya akan berubah datanya. Nah, di sini kita akan melakukan eksplorasi kolom pada bagan. Bisa kita mengubah dengan cara klik change chart type, kemudian di sini kita dapat mengubah tipe chart berdasarkan yang kita mau. Misalkan kita mengubah jadi garis, grafik garis seperti itu. Di sini akan mencoba pie, misalkan model pie ada juga. Nah, pada minggu ke-11 ini kita mempelajari format chart pada Excel. Pada format chart ini kita akan mencoba menambahkan legend pada chartnya dengan mengklik tanda plus pada grafik tersebut, pada chart tersebut. Nah, di sini kita coba menambahkan legend, nah sehingga akan terdapat indikasi yang warna merah itu data apa, yang warna biru data apa. Kita coba klik grid line. Nah, kemudian kita klik data table sehingga tabel tersebut akan masuk ke dalam chart tersebut. Berikut adalah kita mengubah ukuran chart dan memindahkan chart. Sini cukup simpel, kita hanya perlu mendrag pada bagian ujung kolom chart tersebut, maka secara otomatis akan mengubah ukuran pada chart.
Nah, di sini kita akan coba memindahkan chart dengan klik Move Chart. Kemudian kita pilih lokasinya ini akan dipindahkan pada sheet mana. Nah, di sini chartnya itu chart yang mana yang akan kita pindahkan ke chart satu nih, sehingga akan membuat sheet baru. Di sini hanya terdapat chartnya saja. Berikut adalah demonstrasi untuk mengubah parameter chart dan grafik. Di sini dengan kita coba klik parameternya, nah sehingga di samping akan muncul parameter apa saja yang dapat kita ubah. Misalkan di sini kita mengubah nilai maksimum pada chart tersebut. Nah, sehingga tampilan chartnya akan menjadi mengecil karena nilai aktualnya dengan nilai maksimal set point-nya beda jauh. Nah, di sini kita akan coba eksplorasi pada label, mengubah posisi labelnya seperti itu. Nah, di sini dapat kita mengubah tampilan beserta warna. Nah, kita dapat mengubah juga alignment atau posisi dari chart tersebut. Nah, di sini kami mempelajari untuk mengubah style dan tampilan chart. Di sini cukup simpel, kita hanya klik chart tersebut. Nah, kemudian pada kolom atas terdapat beberapa referensi yang dapat kita pilih berdasarkan keinginan kita. Kita dapat mengubah juga warna dengan klik change color. Oke, pada minggu ke-12 kita mempelajari menambahkan format objek pada Excel. Di sini pada toolbar di atas kita mencoba memasukkan jenis objek atau beberapa objek. Misalkan kita menambahkan shape, di sini kita menambahkan shape, nah klik, kemudian kita drag untuk mengatur ukurannya. Nah, di sini kita dapat mengubah warnanya juga pada shape format, sehingga secara otomatis warnanya akan berubah. Dan kemudian kita akan menambahkan icon. Nah, ketika kita mengklik icon, nah di sini terdapat referensi icon yang dapat kita masukkan. Dan juga terdapat kategori icon apa saja yang akan kita masukkan. Misalkan teknologi, interface, puzzle, commerce, bugs. Nah, ini adalah icon serangga, lokasi atau arrow, sport, nature. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba memasukkan objek 3D model. Nah, di sini terdapat banyak sekali referensi 3D model yang dapat kita masukkan ke dalam sheet pada Excel. Di sini kita coba memasukkan objek 3D hewan. Nah, kita dapat mengubah posisinya dengan klik pada bagian rotasi yang berada pada tengah objek tersebut. Nah, kemudian kita akan mencoba menambahkan smart art. Di sini kita dapat menambahkan seperti proses flow atau flow chart. Di sini secara ada template-nya. Di sini kita dapat melihat beberapa template seperti matrix, piramid, proses, dan picture di sini seperti itu. Oke, pada minggu ke-13 kita mempelajari membuat dan memodifikasi gambar melalui editor. Nah, di sini kita klik insert, kemudian kita coba tambahkan gambar. Kita klik online picture, cuma di sini terjadi error. Nah,
misal kita menambahkan gambar sapi di sini. Nah, kita dapat mengedit gambar tersebut dengan klik correction pada picture format. Kita dapat mengubah misalkan brightness dari gambar, dan misalkan ingin lebih cerah kita bisa klik brightness-nya di situ. Kemudian di sini kita dapat mengubah posisi gambarnya, misalkan gambarnya ini berada di depan atau di belakang. Di sini kita akan coba menambahkan gambar baru. Nah, misalkan di sini kita menambahkan gambar. Nah, kemudian kita ubah posisinya, misalkan bring atau send backward. Maka gambar tersebut akan berada di belakang pada gambar satu atau gambar sapi tersebut. Kemudian pada minggu ke-14 kita mempelajari untuk membuat dan memodifikasi teks dengan function. Nah, di sini kita menggunakan fungsi concatenate. Fungsi concatenate ini adalah untuk menggabungkan dua atau beberapa string teks menjadi satu string. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat tabel katalog musik album di sini. Nah, misalkan kita ingin menambahkan atau menggabungkan dua atau beberapa string di sini dengan klik, kita coba masukkan rumusnya. Kita coba klik misalkan pada lokasi pada musik tersebut. Nah, di sini akan apabila kita mengklik seperti itu, maka hasilnya akan sama ya. Misalkan lokasinya yang pertama adalah romantic world, kemudian adalah judulnya gitu. Nah, apabila kita menggunakan fungsi concatenate, di sini terlihat kita klik dahulu selnya, kemudian klik judul lagunya, G5. Nah, di sini B ini adalah judulnya. Nah, kita enter, sama hasilnya seperti itu. Nah, kemudian adalah kita akan memanfaatkan fungsi left, middle, and right. Di sini kita adalah mengambil beberapa teks atau karakter, kita mengubah posisinya sehingga akan terlihat nanti posisi karakter itu akan berada di bagian mana gitu. Ketika pada gambar di samping kita lihat, kita mencoba memasukkan fungsi left di sini. Nah, kita misalkan left, kita pilih G1 yang G5. G5 ini adalah sel lokasi dari album tersebut. Nah, seperti kita lihat misalkan right pada G5 ini, G53 ini berarti pada posisi ini kan string, pada posisi paling kiri ini yang ketiga ini abjadnya apa aja kan terlihat dari slash S sama K. Jadi terhitung, misalkan kita mau masukkan 5, nah di sini ayat 7, maka teks yang akan muncul adalah words seperti itu. Nah, misalkan mid, kita mencoba mid. Di sini kalau G5 misalkan kita coba memasuki jumlah pada string yang akan dimunculkan ini berapa, misalkan 24. Nah, misalkan dari 10 sampai R ya. Berikut adalah fungsi len. Fungsi len ini adalah fungsi untuk mengembalikan jumlah karakter dalam string dan teks. Nah, sini kita akan coba memasukkan fungsi len. Kemudian kita klik selnya, misalkan G5. Nah, disitu akan secara otomatis akan memunculkan jumlah abjad yang berada di situ. Kita coba misalkan, nah
masuki judul lagunya, maka disitu akan secara otomatis jumlah string itu berapa sama. Kemudian kita akan mencoba fungsi upper, lower, dan proper. Fungsi upper ini adalah digunakan untuk mengubah seluruh isi sel menjadi huruf besar semua, menjadi uppercase. Nah, seperti kita lihat, kita mencoba fungsi upper di sini dengan mengklik judul lagunya, maka hasil yang ditampilkan adalah menjadi uppercase semuanya. Di sini kita mencoba memasuki fungsi proper. Kita mencoba fungsi proper dengan kita coba klik, misalkan pada sel D. Di sini kan terlihat di sini eh, kita lihat perbedaannya. Pada fungsi proper kita bisa lihat perbedaannya. Pada kolom judul dan formula yang telah kita buat di sini, tidak semua string atau kata menggunakan huruf besar pada awalnya. Nah, ketika kita menggunakan proper, fungsi proper ini adalah untuk mengubah teks menjadi huruf kapital pada setiap awal katanya. Seperti itu. Nah, kemudian kita mencoba fungsi lower. Fungsi lower ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi lowercase semuanya. Nah, di sini kita lihat menjadi lowercase semuanya. Oke, demikian presentasi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Terima kasih.